Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita masih membahas tentang program linear. Dan video ini merupakan bagian terakhir dari program linear. Seperti biasa teman-teman, ada timestamp di kolom deskripsi, kalian bisa klik di situ. Dan semoga saja bisa berguna untukmu ya, buat yang kuotanya terbatas terutama. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga channel ini ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Baik, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi teman-teman, video ini merupakan bagian dari satu rangkaian bab program linear. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi tujuan. Apa sebenarnya fungsi tujuan itu? Nah, seperti namanya, fungsi tujuan adalah bagian yang penting ya dalam hal ini untuk menentukan sebenarnya apa yang ingin kita tentukan dari suatu permasalahan matematika. Nah, nama lain dari fungsi tujuan adalah fungsi objektif. Dan fungsi ini seperti yang tadi sudah saya ungkapkan merupakan fungsi yang apa yang diinginkan. Nah, dalam soal itu biasanya tertulis ya. Kalau terutama dalam soal cerita itu biasanya tuh tertulis. Nah, nanti bagaimana? Nanti kita bisa lihat contoh soal ceritanya. Dan biasanya untuk menentukan fungsi tujuan ini biasanya teman-teman akan disajikan dua istilah, yaitu nilai optimum, nilai maksimum, dan nilai minimum. Maksud saya tiga istilah ya tadi, bukan dua istilah. Oke. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu bingung mengenai ini ya, mengenai tiga istilah ini, gitu. Jadi terutama dalam hal ini adalah nilai optimumnya. Karena gimana ya? Misalnya fungsi tujuannya itu menentukan sebuah kerugian yang minimum misalnya. Berarti kata optimum di sini mengacu kepada minimum. Lalu, kalau kita bicara mengenai fungsi tujuan yang mencari sebuah keuntungan yang jelas orang ingin untung yang maksimum ya. Jadi kata optimum di sini mengacu ke maksimum. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu bingung tentang optimum. Kita baca baik-baik, lihat konteks ceritanya. Nah, kita langsung contoh aja. Yang pertama, kita tidak berbicara soal cerita dulu, akan tetapi kita akan merefresh yang kemarin. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Silahkan bisa kalian baca sendiri. Dan kalau memang sudah paham maksudnya, silahkan kalian pause video ini. Bagi yang tidak paham, ingin langsung penasaran bagaimana caranya, kita langsung kerjakan saja. Jadi di sini kita memiliki sistem pertidaksamaan, ada 4 pertidaksamaan. Yang pertama 2x plus y lebih dari sama dengan 11. Yang kedua x plus 2y lebih dari sama dengan 10. X lebih dari 0, y lebih dari 0. Seperti itu. Dan di sini jelas tertulis fungsi objektifnya ya, yaitu fx, y sama dengan 40x ditambah 30y. Dan yang diminta adalah nilai minimumnya. Di situ tertulis dengan sangat jelas. Oke. Yang pertama, kalau kita sudah ketemu seperti ini, kita buat kurva atau grafiknya ya. Nah, nih. Kemudian setelah kita menggambar kurva atau grafiknya, kita menentukan daerah penyelesaian daripada keempat pertidaksamaan itu.
Lalu kita menentukan titik-titik mana saja yang membatasi daerah penyelesaian. Mengapa ini penting? Karena di sini kita bisa memperkirakan berapa nilai minimum yang diminta oleh soal. Jadi penting ini. Yang keempat, menentukan nilai fungsi tujuan menurut titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian. Jadi yang urutan nomor 3 ini hasilnya apa akan sangat menentukan nilai fungsi tujuannya. Langsung saja ya. Kita menggambar kurva seperti video kemarin. Itu caranya sama, persis. Dan kali ini saya tidak akan masuk ke mode coret-coret karena di sini saya juga akan memperkenalkan teman-teman bahwa di komputer pun bisa loh membuat bidang kartesius seperti itu, dan memang ada softwarenya. Nah, softwarenya kita menggunakan GeoGebra 4. Nah, kita sudah menentukan seperti ini. Nah, lalu kita gambar saja. Ini mohon maaf sekali saya tidak ada tutorialnya bagaimana menggambarnya. Jadi ini langsung berupa gambar jadinya. Kurvanya seperti ini. Mungkin ya untuk tutorial bagaimana menggunakan GeoGebra, terutama yang menggunakan ponsel, mungkin akan saya buat di video yang lain ya setelah saya longgar atau lega. Jadi yang pertama kurva yang ini atau garis yang ini ya. Ini merupakan kurva atau grafik atau garis untuk pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 11. Lalu yang ini, yang tadi yang satunya yaitu x plus 2y lebih dari sama dengan 10. Nah, lalu kita menentukan titik-titik mana saja, atau kita menentukan daerah penyelesaiannya dulu ya. Nah, daerah penyelesaiannya ternyata karena lebih dari untuk grafik ini atau garis ini, maka yang diaksir adalah yang berada di atas kurva atau grafiknya, sehingga yang sebelah sana yang diaksir. Yang ini, yang kurva atau grafik x plus 2y lebih dari 10, karena tandanya adalah lebih dari, maka sama ya, yang diaksir merupakan yang berada di atas grafik atau yang berada di atas kurva. Dengan demikian yang diaksir yang ini. Nah, lebih dari 0, x lebih dari 0 ya maksud saya, berarti ini lebih dari 0 berarti sini. Artinya daerah yang negatif di sini ini tidak diaksir. Lalu yang y lebih dari 0 juga sama. Daerah yang sini, yang bagian bawah ini yang saya tunjuk pakai laser, itu daerah yang tidak diaksir. Nah, pertemuan dari aksiran-aksiran itu ternyata ada di sini, yang saya beri warna oranye muda ya. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Lalu titik-titik mana saja yang membatasi daerah penyelesaian ini? Yaitu titik-titik yang ini, 0,11, 4,3, 10,0. Kita ada 3 titik seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kok tidak mengambil yang daerah sini, daerah sekitar sini, di antara 0,11 dan 4,3? Itu hanya memudahkan saja sih. Artinya titik-titik ini kan merupakan daerah pertemuan ya antara kurva-kurva itu, sehingga di sini bisa dipastikan bahwa nilainya sudah mewakili, nilai dari ketiga titik ini sudah mewakili nantinya. Nah, lalu titik-titik ini kita kumpulkan dalam satu tabel, tinggal kita masukkan baik x maupun y-nya ke fungsi tujuannya.
Nah, ini sudah saya hitung. Ternyata untuk titik 0,11 didapatkan nilai tujuan 330. Lalu 4,3 ada 250. Kalau 10,0 nilainya 400. Nah, karena yang diminta adalah nilai minimal, maka dicari nilai tujuan yang terkecil. Dari tiga nilai ini mana yang terkecil? Ya benar, ternyata jawabnya adalah 250. Gitu. Nah, berikutnya adalah soal cerita. Nah, buatmu yang kurang lebih sudah paham dengan contoh yang tadi, sekarang kamu boleh pause video ini dan bisa kamu kerjakan sendiri. Bagi yang merasa kesulitan, ya kita baca dulu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, soal program linear, terutama yang soal cerita itu tidak sulit. Soalnya itu mudah sebenarnya. Hanya yang menjadi kendala selama ini adalah karena soalnya panjang, ya banyak tulisannya, lantas malas baca kan. Nah itu kendalanya itu di situ sebenarnya. Jadi ini ya dibaca dulu ya. Siapa tahu soalnya itu memang mudah gitu. Jangan takut dulu. Nah, mari kita baca sama-sama. Sebuah pabrik memproduksi biskuit yang dikemas dalam bentuk kaleng kemasan 1 kg dan 2 kg. Kapasitas produksi setiap hari tidak lebih dari 120 kaleng. Tiap hari biskuit dengan kemasan 1 kg diproduksi kurang dari 30 kaleng. Ulangi ya, tidak kurang ya. Tidak kurang dari 30 kaleng dan kemasan 2 kg tidak kurang dari 50 kaleng. Keuntungan dari penjualan biskuit kemasan 1 kg sebesar Rp5.000 per kaleng. Sedangkan untuk yang kemasan 2 kg sebesar Rp7.000 per kaleng. Misalkan ya, banyak produksi kemasan 1 kg adalah X dan kemasan yang 2 kg itu Y. Berapa banyak produksi kemasan yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum? Berapa keuntungan maksimum yang bisa didapat? Nah, ini ada dua pertanyaan, teman-teman. Dan di sini kita dituntut untuk bagaimana bisa merasakan ya, dalam arti kita baca dengan baik-baik, pelan-pelan. Terus ini tandanya apa? Oke, kita bahas. Nah, tadi sudah ditentukan kemasan biskuit 1 kg simbolnya X dan biskuit 2 kg simbolnya Y. Di pabrik itu memiliki kapasitas produksi maksimal atau tadi kata-katanya ini ya, tidak lebih dari 120 kaleng. Itu artinya satu pabrik itu maksimal bisa produksi 120 kemasan atau 120 kaleng. Seperti itu. Jadi tandanya itu kurang dari sama dengan. Nah, kemudian kita kan tidak tahu ya di dalam pabrik itu perbandingan antara kemasan 1 kilo sama kemasan 2 kilo itu produksinya seberapa. Maka di sini kita kasih angka 1. Nah, ya sudah. Pertidaksamaan yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 120. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu tadi ada kata-kata produksinya untuk kemasan 1 kg tidak kurang dari 30. Benar kan? Tidak kurang dari 30 kaleng. Lalu kemasan yang 2 kilo tidak kurang dari 50 kaleng. Itu artinya dalam pabrik itu produksinya adalah minimal untuk yang 1 kilo itu 30 kaleng, yang kemasan 2 kilo itu 50 kaleng. Itu minimal.
Nah, maka tandanya di sini lebih dari semua. Pak, ini mengapa kok pertidaksamaannya hanya seperti ini? Kenapa kok tidak ada X ditambah Y-nya? Ya, kita lihat dari soalnya juga. Ya, dan itu relatif sekali ya, karena soalnya kan kita bisa berubah-ubah. Artinya bisa kemasan 1 kilo dan 2 kilo itu saling mempengaruhi. Ada yang ini ya, kesannya ini terpisah seperti ini. Nah, lalu fungsi tujuannya untuk yang kemasan 1 kilo ngambil keuntungan 5.000, yang kemasan 2 kilo 7.000. Nah, jadi ditulis seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung gambar grafik atau kita gambar kurvanya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, X yang lebih dari sama dengan 30 itu berupa garis vertikal seperti ini. Yang kita letakkan di X 30 ya. Di X 30. Lalu, kalau yang apa ini namanya Y lebih dari sama dengan 50 itu berupa garis horizontal yang kita letakkan di Y sama dengan 50. Nah, lalu X plus Y kurang dari sama dengan 120 ya seperti ini, miring begini. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya ya, karena X lebih dari sama dengan 30, maka yang diaksir di sebelah kanannya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman kesulitan karena grafiknya itu atau kurvanya berupa garis vertikal atau horizontal, silahkan teman-teman masukkan nilainya. Jadi misalnya kalau teman-teman bingung yang ini garis vertikal nih ya, ini nih di yang saya aksir sebelah kanan atau sebelah kiri ya, dimasukkan saja. Misalnya X-nya 40 atau X-nya 50 gitu dimasukkan. Apakah X, kalau X-nya diganti 50 kan berarti 50 apakah lebih dari sama dengan 30? Ya benar, berarti yang diaksir yang sebelah sini, sebelah kanannya. Demikian pula yang Y lebih dari sama dengan 50 ini ya, itu kita uji. Nah, lalu kalau yang miring ini sama seperti yang tadi yang sudah saya contohkan. Nah, ternyata kalau yang X plus Y kurang dari 20 itu yang diaksir ada di bawah kurva, jadi di bawah sini. Nah, yang memenuhi ketiganya ternyata di daerah sini membentuk segitiga ya, ini segitiga siku-siku ini. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Nah, ternyata segitiga siku-siku ini dibatasi 3 titik yang daerah penyelesaiannya, yaitu titik 30,90, 30,50 dan 70,50. Nah, dari titik-titik ini kita masukkan caranya sama seperti tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi tinggal kita masukkan untuk yang 30,50 nilai tujuannya 500.000 alias keuntungannya 500.000. Kemudian yang 70,50 nilai tujuannya 700.000. Nah, sedangkan yang 30,90 hasilnya 780.000. Karena tadi di soal yang ditanyakan merupakan keuntungan yang maksimum, maka nilai tujuannya dicari yang terbesar, yaitu 780.000. Nah, dan pabrik itu harus memproduksi yang kemasan 1 kilogram sebanyak 30 dan yang kemasan 2 kilogram yang sebanyak 90 ya. Itu dengan catatan ya, ini dengan catatan laku semua. Jadi gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai
fungsi tujuan dan merupakan bagian terakhir dari program linear. Semoga kamu suka dan cukup jelas. Bagi yang masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Jangan lupa selalu gunakan bahasa yang sopan ya. Dan tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.